Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikhwatil kiram, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Geraha Prima. Begitu Pak Ustadz? Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Geraha Prima dan seluruh pengurus Masjid DKM Geraha Prima yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan Pak. Amin. Diluaskan rezekinya, diberkahi hidupnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Ahmad Fatih. Bapak Ustadz Ahmad Fatih yang sudah mengundang saya di Masjid Geraha Prima ini, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah lindungi dan jaga, baik beliau, keluarganya, dan seluruh khususnya jamaah Masjid Geraha Prima yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada sebuah ungkapan kecuali senantiasa memperbanyak rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa banyak di luar sana orang-orang yang sakit, Pak. Betapa banyak orang kaya yang habis hartanya hanya untuk berobat di rumah sakit. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan harta, dengan keluarga. Tetapi itu semua jangan sampai melemahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang sejati itu adalah orang beriman yang senantiasa walaupun keadaannya diuji oleh Allah seberat apapun, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 2 tahun tak kunjung usai, ini membuat kita mudah-mudahan bisa menjaga keimanan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Sholawat serta rindu cinta semoga kita mampu sampaikan dan haturkan kepada Khalilullah wa Nabiyullah Habibana wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para mujahid, para mujahidah yang senantiasa memperjuangkan agama Allah dengan begitu kuat, mempertaruhkan hartanya, mengorbankan keluarganya, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama ini. Kalau kita Pak, sekarang ini mengorbankan rasa ngantuk, betul Bapak? Betapa banyak di luar sana panggilan azan, hayya 'alas shalah. Tarik selimut Pak.
ditambah AC-nya ditambah dingin biar makin enak tidurnya Pak ya. Yang tadinya lampunya hidup dimatikan biar tidurnya makin panjang. Tetapi jamaah sekalian yang hadir di sini, alhamdulillah mau keluar dari rumah berwudu dalam keadaan suci menuju Masjid Al-Muhajir ini dalam rangka menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan jamaah sekalian mendapatkan salah satu keutamaan yang dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Yaitu yang pertama, salah satunya adalah kasratul khuto ilal masjid. Para sahabat bertanya, ya Rasul, adakah sebuah amalan yang mampu menghapuskan dosa dan menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah? Nabi berkata, tentu ada. Amalan apa itu ya Rasul? Ada 4. Salah satunya adalah seseorang yang senantiasa memperbanyak langkah kakinya menuju masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian masuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kewajiban sholat khususnya di masjid. Dan keutamaan yang lain juga sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yauma la yadhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kelak di padang mahsyar yang akan mendapatkan naungan surga dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seseorang yang memiliki hatinya itu keterikatan kepada masjid. Salatnya di masjid, berdoanya di masjid, minta tolong kepada Allah di masjid ya. Segala aktivitas ibadah dilaksanakan di dalam masjid. Baik ikhwatil kiram, jamaah yang Allah muliakan, sebenarnya 2 tahun yang lalu saya pernah diundang di masjid ini, Pak Ustadz. Waktu itu kalau nggak salah ke Masya Allah, beliau masih ada Pak Ustadz? Pak, masih ada beliau, Pak Ustadz Ramadan ya? Betul Pak Ustadz. Pak Haji ya, DKM Pak Haji? Masya Allah, iya betul. Pak Haji kita 2 tahun lalu Pak Haji ya, Ramadan ya? Pak Haji, Masya Allah betul. Pak Haji masih ingat? Alhamdulillah. Betul jamaah sekalian. Jadi 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, Ramadan saya pernah di masjid ini ya, tarawih ya kalau nggak salah. Dan alhamdulillah saya tersambung kembali silaturahminya dengan Ustadz Ahmad Fatih. Jazakumullah Ustadz. Karena memang pandemi COVID ini pengajian offline secara langsung ini jarang Pak. Jadi kebanyakan virtual melalui online, Zoom dan lain sebagainya, begitu. Baik jamaah sekalian berbahagia, sebelum saya memasuki sebuah materi inti dari kajian pada subuh kali ini, izinkan terlebih dahulu saya Al-Fakir mengenalkan terlebih dahulu secara singkat profil atau biodata singkat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azam Al-Hafiz, jamaah sekalian. Saya lahir di Jogja, tepatnya di belakang terminal Giwangan, Yogyakarta. Masih di kotanya ya Pak, alhamdulillah. Saya tinggal tidak jauh dari sini, di Cibitung, di perumahan Permata Muktiwari Residen. Tetapi kenapa barusan saya telat banget? Karena kondisinya memang si maps atau alamat yang saya klik di handphone itu tidak mengarahkan ke sini Pak, tetapi mengarahkannya ke blok ujung. Jadi saya muter terus Pak selama hampir 10 menit Pak. Alhamdulillah ada warga yang baik hati, subhanallah, mengarahkan saya ke masjid ini. Ditanya, Pak Ustadz, geraha primanya blok apa ya? Saya kan tidak tahu ya Pak ya. Saya tunjukkan fotonya. Masya Allah, ini cuma 2 menit Pak Ustadz, lurus belok diarahkan sampai. Alhamdulillah.
Alhamdulillah juga saya memiliki satu kantor dakwah, Pak, kumpulan para dai pendakwah di Jakarta Selatan di Pasar Minggu. Dan saya pun alhamdulillah menempuh sebuah pendidikan formal di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Tarbiyah Islam tahun 2016. Kemudian menghafal Quran di pesantren Ustadz Yusuf Mansur di Darul Quran, Tangerang, Cipondoh. Kemudian tidak cukup sampai situ, haus akan ilmu, saya melanjutkan pendalaman ilmu tafsir dan hadis di pesantren Wadi Mubarak Hay'ah Al-Alamiyah li Tahfidzil Quranul Karim di Kota Bogor. Alhamdulillah. Dan ternyata jamaah sekalian, pendidikan kita itu mengantarkan kita kepada sebuah kegiatan, aktivitas. Dan alhamdulillah hari ini saya masih aktif sebagai guru agama di SMA Islam Al-Azhar Kota Bekasi di Rawalumbu, Kemang Pratama. Kemudian menjadi guru bimbel, tahsin dan tajwid di beberapa perumahan. Kemudian aktif juga di masjid-masjid wilayah Jabodetabek dan Kota Bandung, tepatnya di Kota Baru Parahyangan, Pasir Koja, Lewi Panjang, dan Cimahi, Bandung. Titiknya di situ saja. Adapun sedikit pengalaman 5 tahun ke belakang, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya pernah berdakwah di sebuah wilayah yang jarang tersentuh oleh agama, Pak, yaitu di Kalimantan, di tempat kristenisasi ya. Kemudian di Papua, Maluku, terakhir tahun 2016. Setelah selesai, kemudian saya hijrah ke Kota Bekasi. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, itulah sedikit profil singkat yang barangkali jamaah sekalian perlu mengetahuinya supaya kita lebih akrab ya jamaah, dan lebih bisa lebih santai dalam kajian pada kesempatan pagi hari ini. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia, kita memasuki satu materi inti pada pagi hari ini tentang hakikat kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram, sadar atau tidak sadar, ternyata manusia itu kecenderungannya, kecintaannya itu terhadap apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Betul ya? Wanita cantik, anak-anak, harta, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sebenarnya kenapa manusia itu terlalu mencintai apa yang ada di dunia ini? Kenapa ambisi manusia itu terlalu tinggi? Sampai-sampai berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Walaupun itu caranya cara yang salah, begitu jamaah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rahasia. Rahasia yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an, dan itu ternyata hari ini kita semua mengalaminya. Apa rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Al-Qur'an? Surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Itulah isi dunia jamaah. Makanya jangan kaget, laki-laki sukanya sama perempuan yang cantik. Orang tua suka sama anak-anak yang soleh, yang soleha. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dijadikan
dalam pandangan manusia, sesuatu yang indah dan dicintai oleh manusia. Yang pertama, minan nisa'i wal banin, wanita-wanita cantik, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kendaraan. Kalau zaman dulu bukan kendaraannya, zaman dulu itu kuda ya Pak, kuda, keledai. Kalau sekarang mobil, motor begitu. Sawah, ladang. Kalau hari ini apa Pak? Tanah. Banyak ya, juragan tanah katakan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Benar kata Allah. Itu semua adalah kesenangan dunia. Dan memang hari ini siapa sih yang tidak cinta dengan wanita? Siapa yang tidak cinta dengan anak-anak? Betul ya, jamaah sekalian. Siapa yang tidak cinta terhadap harta yang banyak, Pak? Uang, harta, emas, perak, kendaraan. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang berlomba-lomba hanya untuk bersaing secara dunia. Ada tetangga nih. Pak, kok tetangga beli mobil baru ya? Kita mobilnya masih lama, ganti mobil yuk Pak. Tapi ayah belum mampu beli mah. Udah gak apa-apa, utang dulu aja ke bank. Utang dulu ke bank, ganti mobil yang baru. Gak enak sama tetangga, malu. Kata istri kita, jangan gitu mah, nanti kita punya hutang. Udah gak apa-apa, kan tetangga kita gak tahu kalau kita hutang. Yang penting kita punya mobil baru. Akhirnya apa? Terpaksa ganti mobil baru hanya karena malu dan gengsi terhadap tetangga kita sendiri. Mobilnya ada, utangnya nambah. Nauzubillah. Cintanya terlalu tinggi dan ambisinya terlalu puncak sehingga tidak mengukur kemampuan diri kita. Ingat, kita itu harus menyesuaikan kebutuhan, Pak. Betul jamaah sekalian ya? Kebutuhan itu, apa yang kita pakai itu kebutuhan jamaah. Mohon izin, jamaah sekalian, contoh misalkan Pak Ustadz Fatih memakai baju koko warna abu-abu, kemudian sorban dan sarung. Itu kebutuhan beliau. Tetapi kalau misalkan keinginannya, saya pingin pakai jubah yang mahal, yang beli dari Madinah, jubahnya dari kain sutra misalkan, itu terlalu berambisi. Padahal yang dibutuhkan oleh misalkan Al Ustadz Fatih adalah baju muslim yang bersih, yang sopan, yang biasa saja. Nah, itulah terkadang kita pingin sesuatu tapi tidak sesuai kebutuhan yang ada, melebihi kebutuhan. Sehingga apa? Ya tadi, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nauzubillah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, hanya di sisi Allah sajalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama, isi dunia adalah sesuatu yang memperdaya dan melupakan mata kita, melupakan pendengaran kita, melupakan rasa di dalam hati kita. Ikhwatil kiram jamaah yang berbahagia, lantas apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita itu tidak terlalu berambisi dalam mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, hanya secukupnya saja untuk kita pakai, untuk kita gunakan, untuk kita nikmatin, tetapi dalam jangka waktu yang sebentar saja. Kata Nabi SAW, kita ibaratkan seperti ini Pak, mohon izin saya berdiri sebentar. Misalkan masjid ini adalah sebuah lautan, lautannya begitu luas. Kemudian kita memasukkan jari kita, katakan nih jari kita ke dalam laut, kemudian kita angkat jari kita. Apa yang terjadi jamaah? 1, 2, 3 tetes air saja itu yang kita lihat. Tetapi kita buka mata hati kita, oh ternyata seluruh lautan lepas yang begitu luas,
itu adalah kebahagiaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Satu tetes isinya apa? Wanita-wanita. 2 tetes anak-anak. 3 tetes harta. 4 tetes kendaraan. 5 tetes hanya itu saja. Apakah bisa kering jamaah? Bisa. Hanya dalam hitungan detik saja tangan kita sudah kering. Artinya apa? Sudah hilang dari pandangan kita, sudah hilang dari jangkauan kita. Karena itu hanya sebentar saja. Makanya jangan heran jamaah sekalian, kata Nabi SAW, al-umuru baina ummati baina sittina wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu tidak lama, Pak. Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nabi SAW meninggal usia 63. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan ya Pak, ada yang usianya di atas 63. Alhamdulillah. Berarti kita diberikan kelebihan oleh Nabi sebagai umatnya. Bonusnya banyak. Alhamdulillah. Tetapi hati-hati. Kita harus sadar bahwa usia panjang itu bukan berarti Allah cinta terhadap kita. Bisa jadi usia yang Allah panjangkan itu adalah bentuk ujian, cobaan. Kira-kira nih, hambaku makin taat nggak nih kepadaku? Kalau makin tidak taat, di akhir hidupnya akan aku matikan secara su'ul khotimah. Matinya dalam keadaan tidak baik, bisa jadi. Tetapi sebaliknya Pak, ada yang usianya pendek, tetapi kenapa Allah matikan segera? Karena Allah tahu, ketika Allah panjangkan umurnya, bisa jadi dia akan melakukan berbagai macam maksiat yang akan membuat dia jatuh kepada neraka. Nauzubillah. Makanya Allah cepatkan meninggal. Seperti para ustadz-ustadz kita ya jamaah sekalian ya, para ulama yang Allah Subhanahu wa taala matikan mereka dalam waktu cepat. Kenapa? Allah jaga, Allah lindungi mereka. Allah tidak ingin mereka itu bermaksiat. Makanya Allah muliakan mereka, diambillah secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya jamaah sekalian yang berbahagia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan sebuah persiapan kepada kita sebagai hamba Allah yang fakir dan lemah untuk bersegera mempersiapkan diri keluarga kita, saudara kita untuk memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perintah Allah untuk kita semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap kalian itu mempersiapkan bekal yang cukup untuk hari esok. Hari esok maksudnya bagaimana ya? Hari di mana kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di akhirat. Sesungguhnya manusia yang rugi adalah manusia yang ketika hidupnya dia tidak membawa bekal apa-apa, Pak. Hanya membawa, mohon maaf, jasadnya yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Kemudian dia ingin bawa kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah dia bawa? Tidak ada. Kalaupun ada, bekalnya sudah habis, Pak. Kenapa amalan kita bisa habis? Karena amalan yang kita laksanakan itu tidak didasari dengan keikhlasan dan semata-mata meraih dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di luar sana orang yang sholatnya rajin tahajud, 5 waktunya, mohon maaf, istiqomah, tetapi di akhir usianya dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kondisi ekonomi.
terhimpit ekonomi, akhirnya minta tolong sama dukun. Pak dukun, minta tolong, saya sholat, saya ngaji, tapi kok saya malah jatuh miskin ya? Ini bagaimana ceritanya Pak dukun? Kata Pak dukun nih, kata dukunnya, kamu salah beribadah. Bagaimana kalau saya kasih cara agar kamu cepat kaya? Bagaimana Pak dukun? Kamu harus setiap malam Jumat harus datang ke kuburan. Ngapain Pak dukun ke kuburan? Berzikir. Berzikirnya apa? Ini, ada bacaannya dari saya. Kemudian kamu harus membawa sesuatu. Ya, kasihlah makanan atau apa untuk mereka-mereka yang kamu percayai sebagai yang bisa menolong kamu. Akhirnya percaya Pak. Malam Jumat datang ke kuburan. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada yang menunggu kuburan. Meninggal, harta nggak dapat, dan dalam keadaan sedang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala atau su'ul khotimah. Bekalnya habis, amalan ibadahnya habis hanya karena dia mengakhiri hidupnya dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan di tengah-tengah kita. Pak Ustadz, bagaimana kesamaan dan perbedaan antara dunia dan akhirat? Kenapa sih kadang kita itu sewaktu-waktu ingat kepada akhirat, tapi kadang lupa sama akhirat begitu? Ada apa ini? Yang pertama, kesamaan dulu. Kesamaan dunia dan akhirat. Dunia, kita sama-sama makan. Betul ya jamaah? Di dunia kita makan. Kalau tidak makan, mohon maaf, sakit ya. Kalau sakit bagaimana? Tidak bisa aktivitas. Bedanya makan kita di dunia dengan makan kita di surga, di akhirat, berbeda jauh Pak. Kalau kita makan di dunia ini, makanan enak apapun, misalkan KFC, McD gitu ya Pak, atau hoka-hoka bento, makanan yang mahal gitu, enak ya, kita makan. Nikmat ya Pak ya jamaah, nikmat. Tetapi nikmatnya itu hanya sampai tenggorokan saja. Masuk ke dalam usus, udah nggak kerasa tuh. Mana ada orang yang makan sampai usus terasa enak ya Pak? Nggak ada, saya yakin. Pasti tidak enak. Ternyata dari usus, kemudian bagaimana Pak? Dibuang. Loh, kok dibuang? Namanya juga makanan dunia, begitupun minuman. Diminum, enak nih Pak. Seger. Sampai tenggorokan, masih enak nih rasanya, manis-manis gitu ya. Masuk usus, udah berbeda cerita tuh. Kok sakit mules? Keluar kotoran. Sampai situ saja. Tetapi di surga, akhirat berbeda. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri. Kalau di surga, makanan dan minuman penghuni surga itu apa jamaah sekalian? Wafakihatin katsirah, buah-buahan makanan penghuni surga. Ketika dimakan kenyang, tapi tidak jadi kotoran. Subhanallah. Kalau di dunia jadi kotoran Pak, jijik. Tapi kalau di surga tidak jadi kotoran. Masuknya kemana? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu tidak jadi kotoran. Minumannya apa? Air susu dan air madu dari telaga Kausar. Penghuni neraka sebaliknya, air yang panas, air yang mendidih, darah, nanah, itu minuman penghuni neraka jamaah sekalian. Berbeda jauh dengan penghuni surga. Itulah satu kesamaan dunia dan akhirat, sama-sama makan, minum, tetapi makan dan minumnya berbeda. Di dunia hanya sebentar dan hanya melalui tenggorokan saja. Di akhirat tidak sampai keluar jadi kotoran. Dan itu akan terus Allah berikan makanan nikmat. Akhirnya apa? Kita semakin betah tinggal di surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang kita mau. Alhamdulillah. Yang kedua, kesamaannya adalah kalau di dunia kita bisa mendapatkan, istri, betul ya jamaah sekalian, bisa mendapatkan anak-anak. Tetapi di surga kita bisa mendapatkan bidadari yang lebih banyak dibanding di dunia.
Mohon maaf, mungkin kuotanya kalau di dunia secara seagama 1-4 mungkin ya. Tapi kalau di surga, Masya Allah, 72. Bahkan ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 80, berbagai macam ya. Artinya lebih dari 4. Kenapa boleh Pak Ustadz? Hanya di surga saja. Melihat orang tuanya, ayahnya saja jarang ke masjid, apalagi aku. Makin tidak mau ke masjid. Ikhwatil kiram, selanjutnya perbedaan antara dunia dan akhirat. Dunia itu arti sesungguhnya adalah dana yadunu. Artinya apa? Dana yadunu itu artinya sebentar, sesaat, sementara. Berarti benar apa yang kita punya, mobil, rumah, wanita, anak-anak, itu semua cuma sebentar. Berkumpulnya kita dengan mereka sebentar. Anak-anak yang kita cintai sebentar. Setelah itu mereka pergi. Harta yang kita miliki hari ini kok hilang ya Pak Ustadz? Saya mencarinya susah, tapi cepat hilang begitu ya? Kok bisa begitu? Karena dunia itu tempat sementara dan tempat sesaat. Sesuai dengan artinya. Berbeda dengan akhirat jamaah sekalian. Akhirat, akhiru yakhiru. Terakhir. Abadan, selamanya. Berarti benar kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah tempat kembali yang abadi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu merindukan kampung akhirat, bukan kampung di dunia saja. Boleh mengingat dan merenung apa istilahnya itu, rindu kepada kampung dunia. Misalkan kita lahir di Jogja kayak saya Pak ya. Tapi jangan terlalu merindukan sekali. Rindukanlah kampung yang sebenarnya begitu ya. Tempat di mana kita akan berkumpul. Mudah-mudahan zaman sekarang kita bertemu kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu harusnya kita lebih rindu kepada kampung yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sebuah jalan keluar ya, solusi kepada kita sebagai umatnya yang dalam hidup ini kita masih jarang melaksanakan kewajiban kepada Allah dan terlalu memburu kesenangan dunia. Apa yang Nabi SAW tawarkan kepada kita semua? Yang pertama, aktsiru dzikrul maut. Nabi SAW di dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut. Perbanyaklah oleh kalian semua mengingat sesuatu yang menghilangkan dan melupakan seluruh kenikmatan, seluruh kelezatan di dunia, yaitu kematian. Itu. Seringkali kita ingatnya apa Pak? Mohon maaf. Gaji bulanan. Aduh, bentar lagi tanggal muda nih. Siap-siap gaji bulanan masuk rekening kita ya Pak. Ingat. Saya pun ingat itu Pak. Alhamdulillah ingat. Alhamdulillah. Ya manusiawi ya. Kita ingat juga ketika dulu kita menikah dengan istri kita. Ingat ya. Subhanallah, dulu saya menikah dengan istri. Masa-masa indah. Kita ingat. Kemudian kita ingat ketika dulu sedang diwisuda. Wah, dulu saya pernah diwisuda. Bahagia banget ya. Ingat. Wah, dulu saya pernah kaya. Ingat. Tetapi kita lupa terhadap ingatan yang sebenarnya, dan itu pasti akan menghampiri kita, yaitu zikrul maut, atau mengingat waktu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagaimanapun setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran 185, setiap yang memiliki ruh dan nyawa itu pasti akan kembali kepada Khalik. Kita namanya makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Berarti kita makhluk jamaah sekalian. Kalau ada makhluk, menyembah makhluk namanya apa? Orang tidak waras. Tapi kalau makhluk menyembah dan bersujud kepada Khalik, yaitu pencipta Allah, itu baru yang namanya wajib dan semestinya begitu. Tapi seringkali yang terjadi ya gitu Pak, makhluk minta tolong sama makhluk, akhirnya apa? Kecewa, betul jamaah ya? Tolong dong, saya punya utang, minjem uang untuk bayar hutang. Ya udah, jangan lupa ya bunganya. Kamu pinjam berapa? 5 juta. Ya udah bunganya 3 juta ya, jadi 8 juta. Hah, 8 juta? Ya kamu kan minta tolong sama saya. Coba minta tolongnya sama Allah jamaah sekalian. Ya Allah, saya terlilit hutang. Bantulah hutang saya. Terserah engkau bagaimana jalan yang engkau berikan kepadaku. Doa, ikhtiar, usaha, datang uang tiba-tiba. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui makhluknya. Tiba-tiba datang nih. Pak, saya mau meminjamkan uang ini kepada Bapak 5 juta, tapi tidak usah pakai bunganya ya Pak. Khusus pokoknya aja. Alhamdulillah terbantu. Tuh, jamaah sekalian, ya. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya itu pahala kebaikan, pahala ibadah itu akan Allah sempurnakan ketika di akhirat nanti. Kalau hari ini jamaah sekalian menagih kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholatku? Ya Allah, mana pahala ngajiku? Ya Allah, mana pahala tahajudku? Sampai kita gila sekalipun tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kenapa? Pahala diukur oleh angka matematika, susah. Kalau kita kerja di perusahaan, kita lembur ya, misalkan kerjanya harusnya pulang jam 4, kita lembur sampai maghrib. Jelas kita mendapatkan bonus jamaah. Bonusnya jelas dan itu kita terima. Tetapi kalau pahala tidak. Itu adalah wewenang dan hak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan mengambilnya sesuai kehendak Allah juga. Sudah dikasih, diambil pula. Nah, ini jangan sampai. Mudah-mudahan kita dikasih dan itu menjadi milik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi pahala itu bukan di dunia tetapi di akhirat jamaah sekalian. Fama zuhjiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ternyata ukuran keberhasilan seseorang itu jamaah sekalian bukan dari amalannya, bukan dari ibadah sholatnya, bukan dari ibadah ngajinya, tetapi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, membebaskan dia dari api neraka, memasukkan dia ke dalam surga, itu yang disebut dengan kemenangan atau keberhasilan. Pantasan saja banyak orang yang sholat, ngajinya bagus, tahajudnya lancar, tetapi kok masuk neraka? Bagaimana ceritanya? Oh, ternyata sholatnya, ngajinya, tahajudnya itu belum bisa ikhlas jamaah, terpaksa karena kewajiban. Akhirnya selama dia hidup itu, pahala sholatnya, pahala ngajinya habis dan dia tidak memiliki apa-apa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak sekali ayat, hadis, keterangan di nas Al-Qur'an dan ijma' qiyas para sahabat bahwa apa yang kita rasakan di dunia ini itu bersifat selewat, sementara. Kapan, di mana Allah akan mengambilnya itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh marah dan tidak boleh menyesal. Kenapa? Karena itu ada yang punya. Contoh jamaah, Pak Ustadz Fatih, saya titipkan air minum ini ke Pak Ustadz, mohon izin minggu depan saya mau mengambil, boleh Pak Ustadz? Pak Ustadz mau kemana? Saya mau pulang kampung Pak Ustadz, nitip sebentar, ini kurang lebih seminggu. Nah Pak Ustadz Fatih bawa minuman ini, minuman saya. Pak Ustadz Fatih haus, aduh saya haus nih, kayaknya enak nih minumannya Ustadz Azam nih, diminum gak ya? Tapi ini kan amanah, disuruh simpan, disuruh pinjam, maksudnya disimpan dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti saya beli lagi aja, nggak apa-apa, ini saya minum dulu. Ustadz Azam nggak tahu ini, misalkan, diminumlah.
Kemudian Ustaz Fatih mencari di luar sana minuman yang semisal dengan ini. Ini santri ya Pak. Memang santri ini minumannya enak banget beneran. Beda aja gitu ya Pak ya. Air mineralnya lebih terasa di tenggorokan, lebih enak aja gitu ya. Saya juga beda sama aqua ya Pak. Nah, kemudian minggu depan saya datang, Pak Ustadz Fatih, mohon maaf, saya baru pulang dari kampung, saya mau minta minuman saya. Aduh Ustadz Azam, mohon maaf, minumannya saya sudah minum. Kenapa Pak Ustadz? Ya saya penasaran sama rasanya misalkan. Jadi saya minum, tapi saya cari di luar sana kok tidak ada Pak Ustadz ya. Oh, tapi Pak Ustadz, saya minta tolong, itu milik saya, tolong dikembalikan. Tapi bagaimana Pak Ustadz, saya sudah terlanjur meminumnya. Kalaupun saya ganti pakai uang Pak Ustadz? Kata saya tidak mau minta tolong, saya maunya tetap air yang saya inginkan. Nah, itu merupakan secara sederhana permisalan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, waktu, kapanpun, di mana, itu Allah akan meminta kembali kepada kita. Cuman bedanya kalau kita sebagai manusia, kita bisa berbicara, betul jamaah, kita bisa ngasih tahu ya, besok saya ambil ya barangnya, besok saya ambil ya barangnya misalkan. Tetapi kalau Allah tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah mengutus seorang malaikat pencabut nyawa datang kepada kita, mengambil paksa ruh dari jasad kita. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dan tibalah sakaratul maut itu datang tiba-tiba. Itulah yang kalian semua tidak percaya kepadanya. Nah, Allah mengirim malaikat untuk mencabut nyawa kita, ruh kita itu dengan tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada. Tetapi orang-orang beriman, tanda-tandanya ada Pak. Biasanya orang beriman sebelum meninggal itu, dia sudah berpesan kepada keluarganya. Seringkali kita temukan ya Pak, Mah, sepertinya Bapak tidak enak badan. Kenapa ya? Bapak nggak tahu apakah Bapak akan pergi apa tidak. Ayah jangan ngomong seperti itu. Mah, ayah titip anak-anak, tolong anak-anak disuruh ke masjid, rajin ngaji, rajin sholat. Ayah takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah gagal dalam membina kalian sebagai istri dan anak. Ayah kenapa ngomong seperti itu? Ayah bermimpi. Nah, orang-orang beriman biasanya tanda-tandanya itu melalui mimpi, Pak. Melalui mimpi dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang fasik, orang munafik, orang kafir, itu tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya, ikhwatil kiram jamaah yang berbahagia, sejatinya kematian itu bisa menjadi sebuah pengingat, bisa menjadi sebuah teguran untuk kita semua bahwa ternyata kehidupan yang sebenarnya itu masih ada setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Ada sebuah kisah jamaah sekalian di dalam riwayat Imam Muslim. Suatu waktu Rasulullah SAW sedang naik keledai bersama sahabat. Kemudian Rasulullah melewati sebuah kuburan. Di kuburan itu ada 4 mayat Pak, 4 jenazah yang baru dikuburkan. Kemudian Rasulullah berhenti. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berhenti?" "Sesungguhnya aku merasakan dan mendengar di dalam kuburan ini ada mayat yang sedang disiksa di alam kubur." Nauzubillah. Rasulullah bertanya, "Kenalkah kalian dengan mayat ini?" "Tidak ya Rasul, tetapi saya mendengar dari orang bahwa mayat ini adalah orang ahli ibadah. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin." Kemudian Rasul berkata, "Tetapi orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah dia tidak ada nilai keikhlasan di dalamnya." Nauzubillahi min dzalik. Betapa pentingnya sebuah nilai keikhlasan di dalam diri kita untuk mendapatkan pahala ibadah kita. Seperti itu jamaah sekalian. Di dalam riwayat lain Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah pernah berkunjung ke sebuah kuburan, dan di kuburan tersebut Rasulullah mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang ada di dalam kuburan, Pak. Seperti kesakitan jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar. "Ya Umar wa Abu Bakar, sesungguhnya orang ini kenapa disiksa oleh Allah? Karena dia
tidak membersihkan sisa-sisa air kencing yang ada di celananya. Nauzubillah. Orang, mohon maaf jamaah, laki-laki biasanya kalau buang air kecil nih, biasanya kan suka berdiri ya. Apalagi kalau di tempat-tempat wisata. Berdiri, kencing. Itu seringkali sisa-sisa air kencingnya itu masih nempel ya Pak. Dan itu kita pakai untuk sholat. Allahu Akbar. Sholat zuhur pasti pakai celana itu. Asar masih pakai, maghrib masih pakai, isya masih pakai. Besok baru ganti. Nah, sisa-sisa air kencing itu najis tersebut, itulah yang menyebabkan dia disiksa di alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele jamaah untuk air kencing atau najis yang tersisa di celana kita yang meninggalkan najis yang belum dibersihkan. Ikhwatil kiram, jamaah sekalian berbahagia. Selanjutnya materi terakhir adalah bekal menuju akhirat. Nah, kira-kira bekal terbaik apa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi SAW untuk kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat? Yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekal takwa dan iman adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Secara sederhana, takwa adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi serta meninggalkan apa yang Allah larang. Itu. Yang kedua, bekal amal soleh. Bekal amal soleh, maksudnya bagaimana? Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amalu." Apabila manusia meninggal, maka seluruh amalannya itu akan terputus jamaah. Amalan sholat, amalan puasa, amalan Ramadan, amalan ngaji, putus. Udah gak bisa ibadah sama sekali, udah gak bisa. Illa min salatin, kecuali 3 amalan. Nah mungkin jamaah sekalian sering mendengarnya. Amalan apa yang dimaksud oleh baginda Nabi? Yang pertama, sodaqotun jariyah, sedekah jariyah. Pak Ustadz, saya punya Al-Quran. Al-Quran saya wakafkan ke Masjid Al-Muhajirin. Tolong dibagikan kepada jamaah. Jamaah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Mah, ini ada Al-Quran dari Al-Muhajirin untuk mamah baca. Oleh istrinya dibaca. Oleh anaknya dibaca. Oleh tetangganya dibaca. Pahala membaca Al-Quran yang tak kunjung putus, itulah salah satu contoh sedekah pahala jariyah yang tidak akan pernah putus sepanjang Al-Quran kita dipakai, dibaca, dan dihafalkan oleh orang lain. Khususnya kita yang memiliki harta, memiliki rezeki berlebih, ayo kita berlomba-lomba di tengah pandemi COVID yang begitu mengerikan ini, kita infakkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jariyah. Yang kedua, au ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Contohnya bagaimana Pak Ustadz? Sederhananya, hari ini jamaah sekalian sudah belajar tentang bekal menuju akhirat. Sampai rumah, istri nanya, "Pah, kok lama banget di Masjid Al-Muhajirin, ngapain aja sih?" "Ayah barusan habis ikut kajian mah." "Kajian apa ya?" "Kajian tentang pentingnya mengingat kematian dan persiapan bekal menuju akhirat." "Terus bagaimana? Intinya apa? Intinya apa, Pah?" Dijelaskan tuh. "Iya mah, ternyata kita itu selama ini salah dalam mengingat mah." "Maksudnya bagaimana?" "Kita ingatnya yang enak-enak aja, tetapi kita lupa sama sesuatu yang menghilangkan kenikmatan." "Apa itu?" "Ya, kematian mah." "Ya Allah, kok mama jadi kepikiran mati?" Nah, sampaikan kepada istri kita. Istri kita kepo nih. Wah, ini kayaknya penting nih disampaikan ke anak. Disampaikanlah kepada anak kita. "Nak, mama pesan kamu jangan terlalu banyak main di luar sana ya. Banyak ibadah, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Nah, mama belum siap kalau mama meninggal." Akhirnya anak sadar, ya Allah, ya udah mulai sekarang aku rajin ke masjid deh, aku takut sama Allah gitu. Sampai kepada anak,
Itu contoh sederhana saja ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk istri kita, anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, waladun sholih yad'u lah, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan orang tuanya. Siapa sih orang tua yang tidak mau memiliki anak yang soleh? Betul jamaah? Siapa yang tidak mau memiliki anak yang pintar, anak yang baik? Semua orang tua merindukan anak-anak yang soleh, soleha, rajin, pintar. Tetapi itu semua tidak cukup. Anak soleh tapi lupa mendoakan orang tuanya, sama saja dia lupa terhadap orang tuanya. Anak pintar lupa berdoa kepada orang tuanya, sama seperti anak yang lupa kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, tolong doakan ayah dan ibu ya di dunia. Doanya apa? Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh itu aja mah? Iya itu aja. Terus setiap sholat jangan pernah lupa. Insya Allah doa itu membantu meringankan hisab bapak dan ibu di akhirat. Ajarkan yang sederhana kepada anak-anak kita. Jangan malu ya, apalagi gengsi sebagai orang tua. Ikhwatil kiram, itulah bekal secara singkat kita menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu bekal pertama iman dan ketakwaan, dan kedua bekal amal-amal soleh, insya Allah. Baiklah ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia, akhirnya kita memasuki sesi akhir, di mana mudah-mudahan jamaah sekalian, bagi yang penasaran terhadap materi pada pagi hari ini, pingin sesuatu yang lebih sempurna, marilah kita buka sesi singkat tanya jawab untuk para mustami atau jamaah sekalian. Mungkin ada yang ingin mau bertanya, mangga dipersilakan. Tafadhol alim masykur. Silakan jamaah. Pak Ustadz. Ikhwatil kiram, silahkan satu orang saja boleh materi atau di luar materi, tidak mengapa jamaah. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dengan maksimal ya, dan dengan puas. Silahkan jamaah. Ya, mohon maaf Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Bagaimana kalau dengan doa yang misalnya orang sedekah atau kematian, memintakan doa atau mengirimkan salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Hasyim. Jamaah aktif ya di masjid. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwatil kiram, yang pertama, apakah boleh di dalam syariat kita melakukan sebuah kiriman doa kepada mungkin khususnya orang-orang yang sudah meninggal, begitu ya Pak Ustaz? Ya. Bagaimana sudut pandang agama, khususnya para ulama dalam memandang hal itu? Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang maslahat dan mudarat. Yang dimaksud
oleh baginda Muhammad SAW, hadis ini adalah amalan orang yang meninggal itu sudah terputus. Berarti yang si mayit, Pak. Tetapi amalan orang yang belum meninggal, artinya kita, mungkin istrinya, anaknya, tetangganya, masih berjalan. Lantas bagaimana tugas atau hak seorang kita, hak dan kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup kepada si mayit yang sudah meninggal? Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa salah satu kewajiban kita adalah memberikan keringanan atas hisab dan juga hisab ya si mayit tersebut di alam kubur. Nah, lantas bagaimana dengan mengirimkan doa? Nah, kita melihat dari dua pendapat tersebut terlebih dahulu jamaah sekalian. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena memang di tengah-tengah kita umat Islam sekarang itu rata-rata ya Pak Ustadz Fatihah, mazhabnya adalah Syafi'i, begitu Pak Ustadz ya. Mazhab kita kebanyakan Syafi'i, sehingga di situ disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an." Apa-apa yang dirasa oleh umat muslim itu baik dan memberikan manfaat untuk istilahnya untuk kemaslahatan, maka itu diperbolehkan. Apabila sesuatu itu dirasa tidak baik dan memberikan mudarat kepada umat, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang pertama, Pak. Diperbolehkan. Tetapi oleh Al-Imam Maliki dan juga Hambali itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sifatnya amalan, bantuan, kiriman doa antara orang yang masih hidup dan si mayit, itu sudah tidak ada lagi sangkut pautnya. Kecuali, ada pengecualian, Pak. Anak soleh yang dia miliki di dunia. Nah, misalkan kita punya 1 anak, 2 anak, 3 anak. Nah, anak-anak inilah yang memiliki kewajiban utama terus mendoakan orang tuanya. Tetapi kalau orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan dia, yang tidak ada hubungan apapun dengan si mayit, maka itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena merujuknya kepada hadis ini, idza matal insanu in qata amaluh. Anak soleh itu adalah anak yang memang lahir dari rahim istri kita sendiri, begitu. Artinya bukan dari orang lain. Sehingga secara kesimpulan jamaah, Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan, tetapi Al-Imam Maliki dan Hambali tidak diperkenankan, tetapi diperbolehkan khusus untuk anaknya saja yang mau membantu orang tuanya agar diberikan keringanan atas hisabnya di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Begitu jamaah. Jadi bisa dipilih begitu ya. Itu Pak Ustaz. Enggak. Mungkin ada lagi jamaah? Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Baik. Masya Allah. Saya ngeri kalau dengar siksa kubur ya. Auzubillah min dzalik. Terima kasih, maaf, dengan Bapak siapa? Suryadi. Suryadi. Semoga Allah sehatkan beliau. Amin. Baik, ikhwatil kiram, menjawab pertanyaan dari jamaah kita ini. Yang pertama, apakah ada di dalam agama kita ini syariat khususnya mengatur tentang siksa kubur? Ya, sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, sebenarnya kita sendiri setiap sholat, selesai sholat nih Pak, setelah at-tahiyat terakhir, saya ingin tanya sama jamaah sekalian, kira-kira jamaah selalu membaca tidak doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil kubur. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa api neraka dan siksa kubur. Kalau hari ini kita masih nauzubillah, mohon maaf sekali, kita masih belum percaya terhadap fitnah kubur. Jadi maaf, ini perlu kita luruskan dulu.
yang namanya di alam kubur itu hanya ada dua, Pak. Yang pertama fitnah, yang kedua adalah nikmat. Itu. Fitnah apa? Fitnah itu di dalamnya adanya siksa kubur. Nikmat apa? Nikmat itu adalah berupa bantuan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si mayit ketika berada di alam kubur. Di mana kita tahu di alam kubur itu gelap, sepi, tetapi orang-orang khusus yang Allah berikan kelebihan, itu Allah berikan cahaya di alam kuburnya. Dan tidak tetap mendapatkan siksa kubur, tetapi tidak seperih dan tidak sepedih orang-orang pada umumnya. Masya Allah. Berbicara tentang siksa kubur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Allah, jauhkanlah aku dari siksa jahannam dan siksa kubur. Nabi SAW di dalam sebuah nas hadis, baik itu di Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, banyak sekali keterangan-keterangan Nabi SAW. Sebelum meninggal beliau selalu membiasakan diri untuk berkunjung ke kuburan, tetapi bukan untuk berdoa, untuk mengingatkan kepada sahabat, ya fulan, inilah mayat yang dikubur, dia disiksa oleh Allah melalui malaikat, ya penjaga kubur. Karena dia, maaf tadi yang saya sampaikan, dia misalkan hidupnya taat ibadah, tapi ketika meninggalnya dia melakukan syirik kepada Allah, amalannya hilang. Dia semasa hidupnya selalu menggunjing, selalu gibah, akhirnya dia disiksa kubur. Ingatlah, inilah fulan bin fulan disiksa oleh Allah, saya mendengar dan saya merasakan teriakan si mayit. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia seringkali melupakan yang namanya najis, air kencing yang tersisa di pakaian kita. Nauzubillah min dzalik. Apakah ada? Benar adanya, Pak. Tetapi tidak bisa kita buktikan secara, betul ya Pak Ustadz ya? Secara ilmiah tidak bisa. Artinya secara praktek tidak bisa. Kenapa? Orang yang sudah meninggal tidak mungkin dibangkitkan, begitu ya, di dunia, tetapi dibangkitkan di alam akhirat. Makanya salah satu dalilnya adalah surat Al-Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah, mereka merasa amalnya kurang, kemudian mereka minta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali di dunia. Untuk apa? Untuk beramal. Tetapi kata Allah apa? Ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang ini minta kepada Allah agar dihidupkan kembali di dunia untuk beramal, untuk sedekah, untuk sholat, tetapi tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena mereka merasakan yang namanya beratnya siksa di alam kubur. Itu fase pertama. Dari alam barzah atau alam kubur, dia akan memasuki fase di mana nanti proses menunggu yaumul mizan, hari pertimbangan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu nanti, Pak, ketika kiamat kubro terjadi di muka bumi ini. Tapi selama ini mereka masih ada di alam barzah atau di alam gaib, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua tentang apakah yang disiksa, betul ya Pak? Jasadnya, mohon izin Kak. Ini biasanya kalau ada praktek jenazah lebih kena gitu. Saya juga kadang merinding Pak waktu itu. Mayat, ini kan jenazah misalkan Pak. Kemudian setiap ruh, kenapa kita bisa nafas? Bisa nafas udara, ini namanya ruh atau nafas, nyawa. Nah, ketika orang meninggal, ya malaikat maut datang, malaikat maut, kemudian ditariklah perlahan-lahan nafasnya. Waja'at sakaratul mauti bil haqq. Nah, antara jasad dan ruh ini terpisah waktu dan keadaan serta tempat. Jasadnya di mana, ruhnya di mana, gitu Pak. Jasadnya masih ada di dalam tanah. Makanya kenapa jasad itu, walaupun jasadnya itu istilahnya, maaf ya, bersih ketika di dunia, ya misalkan kulitnya bersih, kemudian badannya bagus, tetap saja kalau sudah masuk ke dalam tanah, menutupi tulang, ini akan hancur, ya. Betapa banyak kita sering temukan 10 tahun seorang mayat dikubur, tapi kok masih ada tulang belulang, betul ya? Kenapa tulang belulang tidak bisa, atau bisa cuma lama ya, berapa tahun lama sekali baru hancur? Ternyata ini ada sangkut pautnya dengan kisah atau pelajaran terhadap raja
ada Fir'aun, Pak. Pertanyaannya, hikmah kenapa Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, dagingnya habis, Pak, dagingnya habis, tapi tengkoraknya masih ada. Kenapa tidak Allah hancurkan? Mungkin bagi Allah gampang menghancurkan tengkorak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka kesempatan kepada orang-orang yang masih hidup untuk bisa berpikir, merenung, memikirkan bahwa ini loh apa yang kamu tinggalkan di dunia ini hanya orang saja yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Ini bukti Fir'aun, manusia biasa, ya, kekayaannya banyak, hartanya melimpah, mengaku sebagai Tuhan, tetapi dia apa daya, hanya tengkorak saja yang aku tinggalkan. Gitu. Artinya apa? Manusia belajar dari kisah Fir'aun itu sampai kapanpun memang sangat lama, jangka waktunya sangat lama ketika tengkorak manusia itu hancur, Pak. Meleburnya lama begitu. Tetapi biasanya dalam kurun waktu 20-30 tahun ya, itu saya pernah dengar sebuah cerita dari guru saya. Itu tengkorak itu udah mulai terkikis, Pak. Jadi walaupun wajahnya tengkorak kan kita sama sebenarnya, yang membedakan itu cuma daging, Pak, daging kulit yang menutupi tulang kita. Makanya ada orang ganteng, orang biasa, orang cakep gitu ya. Nah itu dari daging yang menutup tulang kita. Semua akan kembali kepada tulang belulang, dan itu bisa menjadi pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup bahwa jangan ada yang kita banggakan di dalam dunia ini. Semua akan kembali kepada tanah dan akan menyisakan kepada tengkorak, khususnya tulang belakangnya, Pak ya. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa ini saya kasih sebuah bocoran ilmu. Tulang belakang ini kenapa tidak susah hilangnya, susah istilahnya lebih tahan lama ya di tanah? Karena dulu Nabi Adam alaihissalam, Pak, Nabi Adam dan Siti Hawa, khususnya Nabi Adam ketika meninggal, itu tulang ekor beliau masih menyisakan, Pak. Masya Allah. Jadi nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam pun masih meninggalkan tulang ekor yang masih utuh. Sehingga Pak, kita sebagai istilahnya keturunan Nabi, cuman silsilahnya dari Nabi Adam pun ada, itu kita tidak bisa mengingkari bahwa memang itulah menjadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak boleh kita jadikan sebagai jimat atau sebagai penolong